Perlahan namun pasti, hubungan antara Fuji dan Verrell Bramasta semakin menunjukkan perkembangan yang positif. Meski keduanya belum secara resmi mengumumkan status hubungan mereka, berbagai momen kebersamaan yang diperlihatkan di media sosial maupun dalam acara-acara tertentu semakin menguatkan dugaan publik bahwa mereka telah menjalin hubungan lebih dari sekadar teman. Tak hanya itu, kedekatan mereka juga terlihat semakin serius dengan sikap Verrell yang mulai terbuka tentang harapannya terkait masa depan. Dalam beberapa kesempatan, Verrell secara tidak langsung mengisyaratkan niatnya untuk membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika Verrell bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan tersebut, Verrell dengan santai namun penuh kesungguhan meminta doa dan restu dari sang tokoh politik agar ia segera dipertemukan dengan jalan terbaik untuk menseriuskan hubungannya dengan seseorang yang diyakini banyak orang adalah Fuji. Aja ketum jodohnya enteng. Oh iya pasti. Jodohnya siapa emang? Minta restu gimana nih? Sini. Wejangan dari Virgo senior, sama-sama Virgo, tapi ketum Agustus, saya September. Ketum, nih Verrell ada oleh-oleh dari Singapura buat ketum. Peroleh-oleh dari Verrell nih. Kau tahu aja Verrell yang berselera. Ada satu lagi ketum. Masih ada? Ada ketum. Masya Allah. Katanya ketum punya yang warna biru, ini yang warna lainnya guys. Aduh, sepatu lagi nih. Kalau nggak dapat oleh-oleh nggak dapat sepatu baru kita. Dan kembaran, saya punya yang warna putih ketum. Jadi nanti kita kembaran, yang senior sama junior. Makasih banyak Verrell ya. Rezekinya tambah banyak. Ya, doain aja ketum jodohnya enteng. Oh iya pasti. Jodohnya siapa emang? Dialah. Saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin, kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Ya itu bukan dari saya, itu mungkin dari orang-orang sekitar saya yang suka bocorin ya. Terutama mungkin Mas Dewan ini ya. Sudah saya bicarakan juga tadi ya. Sebelum bertemu dengan Zulkifli Hasan, Verrell Bramasta ternyata lebih dulu menjalin diskusi dengan Eko Patrio, aktor sekaligus seniornya di bidang politik yang dikenal memiliki banyak pengalaman dalam kehidupan rumah tangga dan karir. Dalam pertemuan yang berlangsung santai namun penuh makna tersebut, Verrell secara terbuka meminta saran kepada Eko mengenai langkah-langkah yang sebaiknya ia ambil dalam menjalin hubungan dengan Fuji. Pokoknya dia minta pendapat saya, apakah momen yang bagus, momen yang baik, kalau sekarang saya harus mengambil sikap juga untuk menjadi lebih serius. Ya iyalah, udah mau ngapain lagi. Kebetulan kan juga satu partai. Terus kedua ya cerita tentang keinginan-keinginan yang lainnya gitu ya. Berkaitan dengan pribadinya dia. Ya udah, saya kasih gambaran gini. Oh, belum sampai ke saksi apa segala macam, belum, cuma dia minta. Gitu, ya doain aja ya. Lainnya berarti mau nikah gitu Bang. Ya doain aja menjadi yang terbaik. Iya, memang kita sebagai manusia kadang-kadang kan butuh tempat untuk sharing, untuk berilmu juga, dan saya rasa Mas Eko adalah orang yang tepat lah untuk sharing, bukan hanya tentang pekerjaan tapi tentang kehidupan pribadi juga. Sejujurnya ada memang di antara banyak hal yang kita bicarakan, salah satunya adalah sharing mengenai kehidupan pribadi. Tadi Mas Eko juga banyak sharing awal perjalanan cintanya dengan Teh Fiona, dulu itu seperti apa. Gelagat yang ditunjukkan oleh Verrell Bramasta belakangan ini semakin mempertegas niatnya untuk membawa hubungan dengan Fuji ke tahap yang lebih serius. Tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga lewat tindakannya yang konsisten menunjukkan bahwa ia telah mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan baru sebagai seorang suami. Target Verrell untuk menikah di tahun ini, yang awalnya mungkin terasa seperti sekedar rencana, kini terlihat semakin nyata seiring berkembangnya hubungan mereka dari sekadar teman menjadi pasangan yang saling melengkapi.
doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Vera tahun ini 29 tahun ya. Aku auto merit sama bapaknya tuh aku 23, bapaknya 29. Jadi umur 29 tuh sebenarnya memang kalau udah ketemu jodohnya ya, sebenarnya sih bagus-bagus aja. Apalagi dari segi pekerjaan dia udah mapan, dia punya rumah, dia punya mobil keluarga. Ya udah siap lah gitu. Ya alhamdulillah. Artinya ya kalau itu membuat hidup dia lebih bisa lebih bahagia lahir batin ya, dunia akhirat, ya kenapa enggak gitu. Aku sih sangat mendoakan dan support lah. Ya itu cocok aja dong. Ya kan, cocok juga kalau jadi ya serasi lah, sama-sama bekerja keras, sama-sama masih muda, udah bisa berhasil mandiri. Nah, cocok. Intinya adalah kita ini semua serahkan kepada yang di atas ya. Kalau dia berdua itu berteman terus akhirnya lanjut ya kita syukurin, kan sudah Vera udah dewasa. Alhamdulillah, kalau saya pada prinsipnya sih yang baik-baik pasti kita aminkan, apalagi doa dari banyak masyarakat Indonesia yang selalu positif, selalu memberikan insight yang baik juga, apalagi doa-doa yang dipanjatkan juga selalu menyentuh hati, jadi pasti diaminkan. Terlepas dari hubungan keduanya yang semakin menunjukkan kejelasan, sebuah kisah unik namun tak terduga turut mewarnai perjalanan kedekatan Verrell Bramasta dan Fuji. Baru-baru ini, momen Verrell yang tengah berkunjung ke Singapura menjadi sorotan publik. Dalam perjalanan tersebut, Verrell mendapat perlakuan mengejutkan dari seorang wanita yang tiba-tiba menciumnya di tempat umum. Kejadian yang terjadi secara spontan itu langsung terekam oleh beberapa orang di sekitarnya dan dengan cepat viral di media sosial. Video tersebut memancing beragam reaksi dari warganet. Banyak yang terkejut sekaligus bertanya-tanya tentang bagaimana reaksi Fuji saat melihat kejadian tersebut. Publik pun mulai berspekulasi bahwa Fuji mungkin merasa cemburu atas insiden tersebut. Lalu benarkah rasa cemburu Fuji tak seberapa dengan rasa cemburu Verrell saat melihatnya berboncengan dengan seorang pria di Cina kemarin? Cemburu. Enggak, alhamdulillah itu ini, jadi ternyata BTW ini lebih parah dari motor Cina loh. Apaan tuh?